Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Sir Jamie. Hari ini kita akan mereview atau mengulas kembali soal Olimpiade Biologi untuk persiapan OSP tahun 2023 untuk bidang anatomi dan fisiologi tumbuhan. Nah, perhatikan soal nomor 1 ya. Perhatikan keterangan di bawah ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai 2. Pada reaksi terang atau reaksi Hale, molekul pigmen yang menyerap cahaya mengalami eksitasi elektron ke tingkat energi yang lebih tinggi dari keadaan dasar atau ground state. Jika tidak ada interaksi kimia dengan molekul yang lain, maka elektron akan kembali ke kondisi semula dan melepaskan kelebihan energi yang disebut dengan disipasi kelebihan energi. Nah, tentukan apakah peristiwa yang terjadi setelah lepasnya energi berlebih atau disipasi pada molekul pigmen pada soal nomor 1 sampai 2 berikut benar atau salah. Nomor 1, energi yang berlebih berubah menjadi panas dan dilepaskan ke lingkungan. Nah, tentu saja jawabannya adalah benar. Mengapa benar? Karena setiap transfer energi dari satu pigmen ke pigmen yang lain akan ada kehilangan energi dalam bentuk panas ke lingkungan. Nomor 2, keluarnya cahaya atau fluorescence atau berpendar yang memiliki panjang gelombang yang sama dengan cahaya yang diserap molekul pigmen. Nah, dari sini sebenarnya jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena kalau ada energi yang hilang selama proses transfer, maka cahaya yang dihasilkan akan memiliki panjang gelombang yang berbeda atau tidak sama. Nah, selanjutnya, perhatikan keterangan di bawah ini untuk menjawab soal nomor 3 sampai 6. Gambar berikut menunjukkan diagram penampang melintang pada akar tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup ya. Nah, ini adalah gambar diagram penampang melintang pada akar tumbuhan Angiospermae. Nah, di sini ada nomornya ya, 1 sampai 6. Nah, tentukan apakah pernyataan nomor 3 sampai 6 berikut ini benar atau salah. Nomor 3, struktur di atas ditemukan pada akar dikotil. Nah, kira-kira apakah ini ditemukan pada akar dikotil atau tumbuhan berkeping dua? Nah, tentu saja jawabannya adalah benar. Ini merupakan struktur bagian pembuluh pada akar tanaman dikotil ya. Nomor 4, dinding sel nomor 5 dan 6 mengalami penebalan sekunder oleh lignin. Lihat, 5 dan 6. Apakah bagian ini mengalami penebalan sekunder oleh lignin? Nah, jawabannya adalah salah. Mengapa salah? Karena nomor 6 ini termasuk bagian dari endodermis, yaitu bagian yang tidak mengalami penebalan dinding sel sekunder oleh lignin. Nomor 5, nomor 2 akan berdiferensiasi menghasilkan akar lateral atau akar samping. Lihat, nomor 2 ini, apakah dia akan menghasilkan akar lateral? Nah, tentu saja jawabannya adalah salah. Mengapa? Karena struktur nomor 2 ini merupakan pembuluh floem atau pembuluh tapis. Berarti diferensiasi akar lateral berasal dari perisikel ya. Nah, kemudian soal nomor 6. Berdasarkan umur pembentukannya, maka jaringan nomor 5 lebih tua daripada jaringan nomor 1. Lihat. Nah, apa jawabannya kira-kira? Nah, tentu saja jawabannya adalah benar. Mengapa? Karena nomor 5 ini merupakan struktur protosilem, yaitu silem yang pertama kali dibentuk. Ya, sedangkan nomor 1 ini disebut dengan metasilem, yaitu silem yang dibentuk kemudian. Jadi protosilem dulu baru metasilem. Nah, selanjutnya soal nomor 7 sampai 10 ya.
Untuk bertahan hidup atau survive pada kondisi cekaman, maka tumbuhan mengembangkan berbagai adaptasi anatomi, morfologi, dan fisiologi. Jadi adaptasi pada bagian bagian dalam tubuhnya, bagian luar, dan sistem kerja tubuhnya atau faal tubuhnya. Tentukan apakah pernyataan pada soal nomor 7 sampai 10 berikut benar atau salah yang menunjukkan respon tumbuhan terhadap lingkungan yang terendam air atau yang mengalami kondisi cekaman air. Nomor 7, terjadi peningkatan rasio klorofil B terhadap klorofil A. Nah, apa jawabannya kira-kira? Jawabannya adalah salah ya. Mengapa salah? Karena cekaman kekeringan atau stres kekeringan akan meningkatkan rasio klorofil B. Namun sebaliknya, pada tanaman air, karena air mengalami kelimpahan, maka rasio klorofil B akan rendah, ya. Sehingga jawabannya adalah salah. Nomor 8, pembentukan ATP atau energi atau adenosin trifosfat terjadi secara aerob atau membutuhkan oksigen dan anaerob atau tidak membutuhkan oksigen. Nah, apa kira-kira jawabannya? Jelas ya jawabannya adalah benar. Karena apa? Karena pembentukan ATP dapat terjadi baik secara aerob maupun anaerob karena udara lebih sulit terjangkau oleh jaringan yang terendam air atau yang mengalami kondisi cekaman air. Nomor 9, terjadi peningkatan akumulasi atau penumpukan pati atau amilum di akar. Jawabannya adalah salah. Mengapa? Karena peningkatan akumulasi pati atau amilum di akar akan membuat tanaman semakin berat. Dan soal nomor 10, pertumbuhan akar menunjukkan geotropisme positif dan negatif. Nah, tentu saja jawabannya adalah benar ya. Nah, mengapa? Karena beberapa akar pada tanaman air atau akuatis berfungsi sebagai pengait sehingga tumbuh bisa ke samping atau bisa ke atas. Berarti dia menunjukkan respon geotropisme positif atau mendekati arah rangsang tumbuhan dan negatif atau menjauhi arah rangsang datangnya tumbuhan ya. Nah, demikianlah pembahasan materi Olimpiade Biologi. Sampai jumpa minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.